The Bugis Makassar Diasporas, video by Mala Yanwi Humaira. Identitas Jurnal The Bugis Makassar Diasporas karya Leonari Andaya, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, tanggal 23 Juni 2014. Bobby ini merupakan teman Mala Yanwi Humaira yang akan membantu kalian menjelaskan pada video kali ini. Dalam video ini aku akan menjelaskan terkait tentang The Bugis Makassar Diasporas. Yuk ikuti kelanjutannya teman-teman. Latar belakang pada jurnal kali ini yaitu pada periode modern awal di Asia Tenggara sekitar 1500 hingga 1800 terjadi perubahan signifikan karena dominasi perdagangan Eropa terutama Belanda yaitu VOC. Upaya ini menyebabkan gangguan pada masyarakat adat yang memicu pergerakan massa. Lalu tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan membandingkan diaspora Bugis Makassar yang berbeda dengan fokus pada alasan mengapa diaspora Makassar berakhir dengan kegagalan, sementara diaspora Bugis sangat berhasil, khususnya di dunia Melayu dan Sumatera. Penulis menggunakan pendekatan sejarah atau historis dengan mengandalkan berbagai sumber primer dan juga sekunder, seperti catatan Belanda, dokumen-dokumen istana, tradisi lisan, serta tulisan-tulisan dari keturunan Bugis pada abad ke-19. Nah, dalam video ini pastinya kita akan ulik lebih lanjut apa isi pembahasannya sampai tuntas. Yuk teman-teman simak. Hasil utama artikel ini menyimpulkan bahwa kegagalan diaspora Makassar disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ancaman terhadap VOC. Belanda melihat diaspora Makassar sebagai ancaman berkelanjutan terhadap kebijakan monopoli, terutama rempah-rempah mereka, sehingga mereka secara aktif berusaha menghancurkannya. Yang kedua, kekuatan kerajaan tuan rumah. Nah, para pengungsi Makassar mencari suaka di kerajaan-kerajaan kuat dan mapan seperti Mataram, Banten, dan Jambi. Yang ketiga yaitu status dan siri. Para pemimpin Makassar adalah bangsawan kerajaan berpangkat tinggi yang tidak mau menerima peran bawahan. Mereka menolak tunduk pada yurisdiksi penguasa tuan rumah mereka karena tidak mau melanggar konsep siri atau rasa malu kehormatan mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu sebaliknya, keberhasilan diaspora Bugis dikaitkan dengan kelompok yang lebih kecil. Para pengungsi Bugis bergerak dalam kelompok yang lebih kecil sehingga tidak terlalu mengancam kepentingan VOC. Yang kedua, kerajaan tuan rumah yang lebih lemah. Mereka bermigrasi ke kerajaan-kerajaan yang lebih sedikit penduduknya di Semenanjung Melayu dan Kalimantan Barat Daya. Yang ketiga, status bangsawan yang lebih rendah. Pada pemimpin Bugis umumnya memiliki status bangsawan yang lebih rendah dibandingkan pemimpin Makassar. Yang keempat yaitu adaptasi dan organisasi. Mereka menciptakan pemerintahan diaspora yang unik, memadukan institusi Melayu dan Bugis, serta menjalin aliansi strategis dan pernikahan dengan keluarga kerajaan setempat. Konsep sumpah setia yang penting dalam budaya mereka menjadi fondasi pemerintahan diaspora yang kuat. Setelah kita bahas isi artikel ini, kira-kira ada tidak ya kekurangan juga kelebihannya? Yap, tentu ada. Yang pertama yaitu kontribusi historis. Artikel ini memberikan analisis yang mendalam dan komparatif mengenai dua kelompok diaspora yang berasal dari satu wilayah tetapi mengalami nasib yang sangat berbeda. Yang kedua, sumber yang beragam. Penulis menggunakan kombinasi sumber Belanda, Melayu, dan tradisi lisan yang memberikan perspektif ganda. Yang ketiga, penjelasan kontekstual. Artikel ini secara efektif
interaktif menjelaskan bagaimana faktor-faktor budaya dan sosial seperti konsep siri dan sumpah setia memainkan peran krusial dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah diaspora. Lalu ada juga kelemahan dari artikel ini. Yang pertama yaitu kurangnya informasi metodologi. Meskipun metode yang digunakan sudah jelas yaitu studi historis komparatif, penulis tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia memvalidasi sumber-sumbernya. Yang kedua yaitu fokus yang tidak seimbang. Sebagian besar teks berfokus pada analisis naratif dan deskriptif dengan sedikit atau tanpa data kuantitatif yang mendukungnya. Lalu hubungan dengan teori atau praktik, pembahasan dalam artikel ini sangat relevan loh dengan studi tentang migrasi, diaspora, dan interaksi budaya. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan diaspora tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau politik saja, tetapi juga oleh struktur sosial, hierarki kepemimpinan, dan nilai-nilai budaya yang dibawa. Ternyata ada juga loh manfaat untuk bidang studinya. Yang pertama yaitu sejarah. Artikel ini memberikan wawasan baru tentang sejarah modern awal di Asia Tenggara, menyoroti dampak kolonialisme Belanda dan respon masyarakat lokal. Yang kedua yaitu antropologi dan sosiologi. Ini adalah studi kasus yang sangat baik tentang bagaimana identitas kelompok dan nilai-nilai budaya bertahan atau berubah di lingkungan baru. Yang ketiga, studi Asia Tenggara. Artikel ini memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan antar berbagai kelompok etnis di Nusantara. Nah, kesimpulan dari artikel ini sangat relevan dengan studi tentang migrasi, diaspora, dan interaksi budaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan diaspora tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan politik saja, teman-teman. Thank you for watching, teman-teman. Dalam pembahasan mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih dan see you.